Setelah kita mencuci tangan, maka yang dilakukan adalah sebisa mungkin kita ini menggunakan masker. Dan kalau kita keluar wajib menggunakan masker. Apa fungsinya Bapak dan Ibu? Masker ini untuk menghindari kita. Yang pertama, kita ini memaparkan virus kepada orang lain. Yang kedua, orang lain yang akan memaparkan virus kepada kita dengan menggunakan masker, maka sudah tertahan duluan. Kalau virus ini sudah masuk, yang seperti saya sebut, mulut, hidung, mata, ya, jangankan batuk, Bapak dan Ibu, tadi sudah dicontohkan Pak Manajer, kalau menggunakan masker ini menghindari kita misalnya batuk. Batuk itu tanpa kita sadari sebenarnya ada istilahnya kalau bahasa ininya droplet ya, atau percikan atau semburan. Semburannya itu tanpa kita lihat. Itu jaraknya itu kalau kita batuk sebenarnya itu semburannya itu muncratnya lah bahasa kita 1 meter sampai 2 meter. Makanya kita diwajibkan untuk masker. Sehingga pada saat kita batuk, pada saat kita bersin, virus yang kita bawa tidak menularkan kepada orang lain, dan orang lain kalau sama-sama menggunakan masker tidak menularkan kepada diri kita. Yang pertama, masuk lewat mulut kita, masuk lewat hidung kita, dan masuk lewat mata kita. 3 jalannya masuk ke dalam tubuh kita. Sebelum dia masuk ke dalam tubuh kita, sebelum dia masuk ke dalam tubuh kita, virus ini biasanya virus ini menempel lebih banyak di tangan kita. Menempel lebih banyak di tangan kita. Makanya pemerintah menganjurkan saat ini jangan ada deh salam-salaman dulu. Karena di tangan ini potensi virus itu menempel sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar dan menempel di tangan kita? Karena pada saat kita berada di zona merah atau di daerah yang sudah terpapar daripada virus corona, biasanya pasien yang sudah terpapar, mohon maaf bukan pasien ya, warga atau masyarakat yang sudah terpapar virus tadi, biasanya dia menyentuh pintu, menyentuh meja, menyentuh kursi, menyentuh baju, menyentuh hal apapun. Pada saat dia menyentuh, secara otomatis virus itu juga akan nempel. Misal, ini saya contohkan. Mudah-mudahan jangan. Tapi saya ingin mencontohkan bahwasannya saya ini terpapar virus corona. Secara otomatis tangan saya memegang mic. Maka secara otomatis mic ini terpapar daripada virus corona. Saya taruh di tiangnya. Siapapun yang akan menyentuh mic ini, maka dia akan terpapar. Karena untuk menghindari virus corona adalah social distancing, menjaga jarak. Menjaga jarak satu dengan yang lainnya, seperti yang kita lakukan. Harapannya apa daripada pemerintah? Yaitu tadi, jangan sampai pada saat ngomong, pada saat bersin, pada saat batuk, kalau kita ini sudah terpapar virus, kita tidak menularkan kepada orang lain. Selamat datang Ibu Bidan dari Puskesmas Bakau. Saya lanjutkan, jaga jarak Pak ya, Ibu. Jadi paham nih, jelas kenapa kita disuruh untuk menjaga jarak satu dengan lainnya. Yaitu tadi, jangan sampai pada saat kita ngomong, pada saat kita bersin, apa segala macam virus tadi ya akan kita tularkan atau orang lain akan menularkan kepada kita. Safety-nya yaitu dengan menjaga jarak 1 meter sampai 2 meter kepada orang lain. Yang selanjutnya yang ingin saya berikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu semuanya.
Bapak dan Ibu semuanya harus tahu, pertanggal 27 Maret, baru aja nih ya, 27 Maret kemarin, pemerintah menetapkan 4 kategori terkait dengan COVID-19 atau virus corona. Yang pertama, ada yang namanya PP, ada yang namanya OTG, ada yang namanya ODP, ada yang namanya PDP. Saya ulas satu-satu. Mungkin selama ini yang kita lebih mengenal, kalau ada anak karyawan masyarakat atau karyawan dari luar masuk ke pondok kita atau ke kampung kita, udah ODP dia. Sedikit saya berikan pemahaman. Pertanggal 27 Maret 2020 pemerintah menetapkan 4 kategori: PP, OTG, ODP dan ODP. Mohon maaf, ODP, PP, OTG, ODP dan PDP. PP itu adalah pelaku perjalanan. PP adalah pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan ini bisa dikategorikan anak karyawan ataupun karyawan, istri karyawan yang datang dari wilayah zona merah ke tempat kita. Maka status dia yang tercatat di tim gugus tugas, statusnya adalah PP, pelaku perjalanan. Misal, kalau di sini mungkin anaknya Pak Budi kemarin, anaknya Pak Jamuri ya, dari Jawa datang ke Sangko. Statusnya itu PP, pelaku perjalanan. Dia tidak ada mengalami gejala, cuman dia berasal daripada zona merah. Kalau kita di sini, Batu Licin sudah masuk PP nih. Wajib untuk melaporkan diri bahwasanya saya sedang datang dari zona merah. Karena Tanah Bumbu sudah ditetapkan sebagai wilayah zona merah. Ya, PP ini sama, harus isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah daripada PP, ada lagi namanya OTG, orang yang tanpa gejala. OTG, orang tanpa gejala. OTG ini statusnya ditetapkan oleh tim gugus tugas bagi masyarakat yang ada bersentuhan langsung dengan pasien yang sudah positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Misal, kayak yang saya sampaikan tadi, ada dokter gigi yang meninggal karena virus corona. Maka pasien yang bersentuhan dengan dokter tadi sepanjang 14 hari ke belakang, pasien tadi ditetapkan menjadi OTG, orang tanpa gejala. Artinya ada yang namanya ODP, orang dalam pengawasan. Nah, ODP ini Bapak dan Ibu semuanya, ya, dia datang dari zona merah. Habis itu dia bersentuhan langsung, ya, sepanjang 14 hari itu dengan orang yang sudah positif terkena virus corona. Dan dia mengalami batuk, flu, badannya sakit-sakit, yang gejala-gejala virus ini ada. Gejala virus ini ada. Maka dia ditetapkanlah yang namanya ODP, orang dalam pengawasan. Dan dalam pengawasan artinya setelah dia sakit ODP tadi, maka dia wajib untuk dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Maka dia ditetapkanlah menjadi pasien dalam
pengawasan. Cukup jelas Pak ya? Saking berusahanya pemerintah, Bapak dan Ibu semuanya untuk memutus mata rantai, maka beberapa surat, baik itu himbauan, maklumat Kapolri, ya, dan MUI juga mengeluarkan surat bahwasannya untuk sementara waktu jangan ada dulu yang Jumatan, jangan ada dulu sholat tarawih, jangan ada dulu kegiatan di gereja. Sebenarnya pemerintah itu bukanlah menginstruksikan jangan ada ibadah, bukan melarang untuk melaksanakan ibadah. Ini harus dicatat dan dipahami betul-betul. Yang diminta pemerintah itu adalah jangan melakukan aktivitas yang dapat mengumpulkan orang banyak. Jangan melakukan aktivitas yang dapat mengumpulkan orang banyak. Ini yang diminta oleh pemerintah. Jadi harus digarisbawahi, kita tidak melaksanakan Jumatan tapi diganti dengan sholat zuhur. Supaya apa? Supaya tidak melakukan aktivitas di masjid. Karena resiko terpaparnya sangat tinggi. Berbaginya saya pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya berpesan, patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan ini adalah upaya untuk memutus mata rantai daripada peredaran virus corona. Tidak seperti biasanya juga kita tidak bisa melaksanakan cuti pulang kampung. Karena per tanggal 24 April kemarin pemerintah sudah menutup semua penerbangan domestik. Sudah menutup semua jalur kapal. Tidak ada lagi itu. Banjarmasin sudah tutup total penerbangannya. Dan beberapa bandara-bandara internasional lainnya. Ini adalah upaya untuk memutus daripada virus corona. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin dari Ibu Bidan kah yang minta? Siapa? Pak Menteri, saya minta contohkan bagaimana sih mencuci tangan dengan baik dan benar menurut WHO, supaya kita semuanya bisa belajar bersama-sama, bukan hanya udah asal cuci gitu. Bisa Pak Menteri ya?